Ibu, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya? Iya. Puji Tuhan. Masih tetap semangat? Baik, Ibu, kita hari ini sudah melakukan pendampingan individu yang keempat. Berarti tinggal beberapa lama lagi, paling kurang 3 bulan. 3 bulan lagi kita sudah di penghujungnya, sudah mengakhiri pendidikan guru penggerak angkatan 10. Masih tetap semangat. Oke. Baik, Ibu. Tujuan pendampingan kita hari ini itu adalah saya akan melihat sejauh mana pembelajaran di kelas ya, yang akan Ibu lakukan bersama dengan peserta didik, apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terintegrasi dengan budaya positif dan juga KSE. Oke. Tapi sebelum itu Ibu, saya juga mungkin ingin tahu dulu perkembangan selama kurang lebih 1 bulan yang sudah berlalu. Menurut Ibu, hal-hal apa yang sudah berhasil Ibu laksanakan, dan mungkin ada hal-hal yang masih kurang yang perlu diperbaiki lagi menurut Ibu? Jadi hal-hal yang sudah baik itu kegiatan belajar di sini kan juga sudah berbagi dan juga berkolaborasi dengan guru-guru di sini untuk bisa menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali, Bu. Artinya bahwa sudah berbagi materi yang dipelajari bersama dengan rekan guru dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Itu pencapaian. Kalau pembelajaran berdiferensi itu yang dilaksanakan di dalam kelas. Iya, jadi kami sampaikan kepada guru-guru supaya untuk kedepannya itu kita lebih bagusnya itu kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kita harus melihat kebutuhan belajar peserta didik masing-masing. Oke, luar biasa sekali semangat Ibu berdua ya. Semangat pembukaan, berarti 2 orang memang di sini jadi saling kolaborasi saja. Oke, baik Ibu. Kita masuk kepada kegiatan kita hari ini. Apakah RPP yang Ibu susun itu sudah sesuai dengan yang diinformasikan, yang di dalamnya sudah ada itu? Iya, jadi saya susun itu saya langsung masukkan dengan KSE-nya, budaya positifnya. Oh ya. Mungkin tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebentar itu apa ya? Jadi hari ini saya mau mengajarkan siswa saya di kelas 5 itu tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Jadi tujuan dari pembelajaran sebentar itu siswa dapat mengetahui pengertian, identifikasi pengertian cahaya dan juga sifat-sifat cahaya, serta bisa mengenal sifat cahaya dan contoh. Tujuan pembelajarannya siswa dapat mengetahui siswa dapat mengetahui pengertian cahaya, lalu sifat cahaya itu sendiri dan juga mengenal sifat dari cahaya. Ya, melalui pembelajaran melakukan percobaan dan juga untuk gambar. Oh, luar biasa. Baik, itu untuk kelas berapa ini hari ini? Kelas 5. Untuk kelas 5 ya. Kelas 5. Berarti mata pelajaran akan diajarkan hari ini IPA. Oh, IPAS ya? Iya. IPAS. Oke, baik. Tujuan pelajaran hanya satu itu saja? Iya, ada 3 tadi. Oh, ada 3? Iya. Oh, jadi masing-masing materinya itu kan saya ambil sifat-sifat cahaya. Jadi dari di dalam sifat itu. Cahaya itu ada, mereka bisa mengetahui cahaya itu apa, pengertian dari cahaya, terus sifat-sifat cahaya dan juga contoh dari sifat-sifat cahaya. Oh iya. Oke, luar biasa sekali Bu. Dari tujuan pembelajaran itu mungkin seperti apa area pengembangan yang akan dicapai sebentar? Ya, jadi area pengembangan itu saya mau
mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan nada atau dengan cara yang jelas, yang mana saya bisa menggunakan bukti nyata seperti melakukan percobaan, juga menunjukkan video agar peserta didik bisa memahami materi yang diberikan. Jadi inti dari area pengembangan yang dicapai sebentar itu bahwa peserta didik tadi sesuai dengan tujuan tadi ya, jadi dapat area itu dapat mengembangkan kemampuan intelektual dari siswa itu sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, nah itu area pengembangannya. Lalu untuk bisa mencapai semua itu strategi yang dipakai itu seperti apa supaya selain tujuan pembelajaran dan area pengembangan juga bisa dicapai? Jadi strategi yang saya gunakan itu yang pertama itu saya menyusun kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana melihat kebutuhan belajar peserta didik itu masing-masing, kemudian memberikan contoh nyata, contoh dari materi yang saya berikan itu contoh nyata melalui video dan juga keadaan di sekitar, melihat keadaan di sekitar, serta percobaan atau eksperimen yang nanti siswa buat. Dan mereka bisa tahu bahwa cahaya itu bisa sifatnya begini dan sebagainya. Luar biasa sekali, Be. Berarti tujuan yang ingin dicapai hari ini memang betul-betul menggugah peserta didik untuk tidak hanya mengerti seperti apa cahaya sifatnya bagaimana, tetapi siswa itu terlibat langsung dalam percobaan. Iya. Biasa sekali. Kemudian yang terakhir itu saya siapkan juga lembar kerja supaya apa yang mereka sudah lakukan, misalnya yang tadi mereka ada yang melihat video atau melihat gambar, bisa mereka tuangkan hasil atau pengetahuan itu di dalam lembar kerja. Berarti strategi yang dibuat ini matang sekali, mantap. Nah, kemudian ada strategi sudah. Ini berkaitan dengan gaya belajar. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa strategi yang akan dibuat tadi itu adalah yang pertama sudah menyusun RPP belajar berdiferensiasi, lalu disesuaikan juga dengan gaya belajar. Nah, yang saya ingin tahu gaya belajar seperti apa yang akan Ibu terapkan nanti dalam pembelajaran. Jadi gaya belajar itu ada 3. Jadi saya terapkan, saya bagi siswa itu dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama visual, gaya belajar yang bisa melihat gambar atau menonton video. Kemudian auditory itu nanti sebentar ada ya. Setelah mereka mendengarkan, mereka bisa buat puisi atau juga lagu. Kemudian yang untuk kinestetik itu karena mereka senang gerak-gerak, jadi mereka itu mempraktikkan, membuat percobaan. Membuat percobaan, Iya. itu dibagi dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar Anda. Apakah kelompok itu sudah bagi atau sebentar baru bisa? Sebentar baru Oke. bertanya yang mau gaya. Ya, betul sekali. Oke. Baik, Ibu, luar biasa sekali. Berarti sebentar ini kita di kelas 5, ya, Ibu. Kelas 5. Lalu mungkin yang terakhir ini dari tujuan area pengembangan, strategi yang dipersiapkan dan sebagainya sudah matang ini, kira-kira Ibu mau supaya apa yang saya amati di dalam kelas ini? Yang Ibu amati itu mungkin keaktifan peserta didik, kemudian mungkin dari saya apakah kegiatan yang saya terapkan itu sudah sesuai atau belum, itu saya minta penilaian dari Ibu. Supaya kedepannya saya bisa, mungkin ada yang saya buat tidak sempurna atau tidak maksimal, itu saya bisa mengubah. Oke, Ibu, setelah di dalam kelas kita 2 jam pelajaran. Nah, lalu kita kembali lagi ke sini. Ibu masih bersedia bersama saya? Masih dan senang sekali. Oke. Baik Ibu, kita langsung ke kelas saja.
ada 1-2 orang itu ibu lihat sentuhnya dia bingung. Tidak tahu dia bingung apa. Ibu lihat tadi ada Fandi. Fandi bingung apa, Fandi? Kemarin gue bingung itu lapangan bola tuh. Bisa bantu kita menang. Oh, iya. Beri kau dulu untuk Fandi. Dikasih O, dikasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Asik. Iya, jadi Fandi bingung karena kemarin itu dia lihat mereka main bola itu dari batu batu besar-besar, tetapi mereka di sini kecil-kecil tapi mereka menang. Maka dia bingung. Itu dilihat dari kekuatan, bukan karena fisiknya besar. Biar dia besar, tapi kalau dia lemah berarti tidak kuat, toh? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ibu mau tanya dulu. Hari ini semua hadir, toh? Hadir. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelumnya itu kita berdoa dulu. Sebelum itu kita berdoa dulu. Kita berdoa supaya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, dilindungi oleh Tuhan, supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Oke, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Iya, masa. Tapi sebelum kita doa, kita nyanyi dulu, Kita nyanyi dulu, kita mempersiapkan diri kita untuk bisa siap berdoa, Siapa yang mau memimpin? Yomi, ya, Yomi, silakan. Terima kasih banyak untuk Masa karena sudah mengantar kita dengan doanya. Baik, sekarang supaya kita mengikuti kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, maka kita harus sepakat dulu, Bisa tidak? Bisa. Ya, harus bisa, Kita buat kesepakatan kelas supaya tidak ada yang bisa melanggarnya. Kita mau keluar juga kita harus butuh izin, harus diberi izin dulu baru kita boleh keluar. Coba kita sepakat apa yang harus kita patuhi. Iya, Masa. Jangan berbicara orang lain. Iya, jangan bicara orang lain. Mando. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Iya. Ibu. Saya ibu. Oke. Menghormati guru ketika sedang berbicara. Iya. Ketika sedang berbicara. Yomi. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Angel? Bersikap sopan saat berdoa. Iya, bersikap sopan saat berdoa. Kita doa itu tidak boleh
Iya, memilih ketua kelas secara bersama-sama ya. Iya, secara bersama-sama tidak boleh hanya kan bukan aku ketua kelas Jadi memilih ketua kelas secara bersama-sama. Novi, Saling menghormati sesama teman. saling sangat ketika kelas. Jadi baik, jadi kesepakatan yang sudah kami sebut itu seperti jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menghargai sesama, menghargai guru yang sedang berbicara dan kita sebagai siswa mendengarkan dengan baik Kemudian melaksanakan titik kelas, tertib mulut tertib tangan, tertib mata, jadi tidak boleh toleh ke sana kemari hanya untuk ganggu teman. Tertib tangan juga sama, tidak boleh sentuh-sentuh teman sembarang bisa tak? Ya. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat itu kita patuhi bersama. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju, Baik. 4 kata ajaib. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Oke, baik anak-anak, tidak mengurangi rasa hormat kita atau rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, maka kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Siapa yang mau memimpin lagu nasional? Oh iya, ada Son yang angkat tangan. Son, aku mau bawa lagu. Raja Pancasila. Ya, Son dipersilakan berdiri di depan supaya bisa mengajak teman-teman kita nyanyi juga. Iya. Ya. Belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak, sekarang terima kasih untuk Son, silakan duduk. Oke. Ada di badan, lepaskan semua kesibukan. Duduk, posisi duduk di kursi. Posisi yang nyaman usahakan supaya tidak sandar. Posisi duduk yang nyaman. Jika sudah nyaman, letakkan tangan di depan meja atau di paha. Sejajarkan bahu kiri kanan. Tutup mata. Rasakan angin
berhembus. Rasakan beban-beban yang ada di dalam diri. Buang semua beban-beban itu. Rasakan embusan angin yang begitu sejuk. Rasakan hembusan angin dan rasakan saat kamu menghirup udara segar. Bayangkan posisi kalian saat ini berada di dalam kelas dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tarik nafas, tarik pelan-pelan. Rasakan perut mengempis ketika menarik nafas. Hembus kembali, rasakan perut mengembang. Rasakan udara hangat yang keluar dari dalam tubuh. Tarik nafas pelan-pelan. Hembus kembali. Tarik. Hembus. Tarik lagi. Hembus. Baik, sekarang buka mata kalian. Kelas 5. Dua kali tepuk 5. Iya, baik. Sekarang kita mau tanya dulu. Apa yang kalian rasakan ketika kita hening sejenak? Ya, Fandi Bisa menghirup udara segar. bisa menghirup udara segar. Memang senang, memang rasa senang ketika kita melakukan kegiatan hening sejenak. Ya masa, ya masa merasa senang karena bisa menikmati hari yang baru. Iya Mones. Iya, Mones senang karena bisa melepaskan beban-beban yang mungkin dia bawa dari rumah atau mungkin tadi pagi dia datang sini dia rasa macam ada beban yang begitu berat. Sekarang kita hening sejenak, dia bisa merasakan beban itu sudah tidak ada lagi. Dan Mones siap untuk belajar. Iya, siap belajar mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Siapa lagi? Ofis? Bagaimana perasaan ketika kita hening sejenak tadi? Senang. Apa lagi? Hah? Menyenangkan? Iya, Fandi, menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, semua beban yang mungkin kita bawa dari rumah dengan kegiatan hening sejenak tadi, kita bisa buang semua beban-beban itu dan kita harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa toh? Bisa tidak, Getty? Bisa sekali ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini menonton video, jadi Ibu mengharapkan supaya tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan menonton
kalian diharapkan bisa mengerti tentang apa itu cahaya. Kemudian bisa juga kalian dapat memahami sifat-sifat dari cahaya dan juga contoh dari sifat-sifat cahaya. Jadi hari ini kita belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Ternyata pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Coba deh perhatiin, waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya matahari, lampu, dan api. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang dan saudara. Kita dapat memahami karena benda itu memantulkan cahaya seperti cahaya matahari, lampu, atau sumber cahaya yang lain. Cahaya itu masuk dalam mata. Oleh karena itu, jika dalam keadaan gelap mata, kita tidak bisa melihat benda. Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian lihat pada video tadi? Kalian lihat apa? Matahari, apa lagi? Apa lagi? Kunang-kunang. Sekarang ibu tanya dulu, pernahkah kalian berada di tempat yang sangat gelap? Pernah? Atau ada yang tidak pernah? Kemudian apa yang kamu gunakan ketika malam hari terus lampu padam? Laser. Apa lagi? Ini ada yang api. Api. Kemudian perubahan apa yang terjadi ketika kamu gunakan api, lilin, terang? Coba kamu lihat pada siang hari itu keadaan kita atau situasi kita ini bagaimana? Kan pada malam hari? Tapi ada yang ibu lihat itu malam hari juga terang. Itu karena apa ya? Ada bulan dan bintang. Ada bulan dan bintang. Oke, baik. Bulan dan bintang menghasilkan apa sehingga malam hari jadi cahaya? Ya baik. Jadi hari ini kita belajar tentang cahaya. Seperti yang tadi kalian sudah lihat pada video itu, ada bulan, bintang, ada matahari, kemudian ada api. Baik, jadi semua itu merupakan sumber cahaya. Benda yang menghasilkan cahaya disebut sumber. Benda yang menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Kemudian ada lagi tadi di video itu ada cahaya yang tancap begini. Apa? Oh, cahaya dapat dipantulkan. Itu cahaya apa tadi? Kena di mana sehingga dibantu lagi? Di atap rumah, ya. Di atap rumah jadi cahaya matahari tadi dia tancap dan kena di atap rumah langsung dia pantul. Berarti itu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang berikut. Arifin. Ya, Arifin lagi. Jadi Arifin juga senang belajar tuh. Dia mau melakukan percobaan dulu baru dia mengerti. Oke. Kemudian yang berikut, yang visual. Visual itu dia belajar dengan melihat gambar, melihat video. Siapa yang suka begitu? Kalau belajar itu dia mau menonton video dulu, dia bisa mengerti. Oh, ada Novi, ada Neymar, Enter, Rensi juga. Oh, Rensi juga. Oke, baik. Kemudian yang berikut, auditory itu dia mau belajar itu dengan mendengarkan. Kalau dengar itu dia cepat mengerti.
kelompok yang tadi Ibu sudah sebutkan itu bisa gabung di satu tempat, Jadi ini bagian ini untuk kinestetik, ini untuk visual, dan ini untuk auditor. Oke, sekarang beranjak ke tempat. Sesuai kelompok yang tadi kamu sudah pilih itu. Tiga kali tepuk lima, mulai. Ya, itu senang karena masih konsentrasi. Oke, baik. Sekarang sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan kelompok kita masing-masing, kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, terima kasih untuk kita semua karena masih semangat untuk bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, Anisi sudah memilih kelompok mana yang kamu harus dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk kelompok visual dengan melihat gambar, ini kelompok visual, kelompok auditory. Saya sudah melihat video tadi. Jadi apa itu cahaya? Kita pasti sudah tahu. Apa yang dimaksudkan dengan cahaya? Siapa yang tahu? Apa itu cahaya? Novi? Cahaya yang dipancarkan oleh benda yang berpincang. Berpijak. Ya, cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar. Dari tadi itu cahaya, kemudian sudah ada sifatnya dan ada juga contohnya. Jadi sekarang untuk mendalami materi itu, lihat lembar kerja masing-masing setiap kelompok. Ibu beri kesempatan untuk kamu lakukan kegiatan sesuai dengan suruhan yang ada di lembar kerja. Lakukan kegiatan sesuai dengan suruhan. Habis itu isi lembar kerja yang ada. Kemudian isi Baik, sementara melakukan percobaan dan juga sementara melihat gambar atau video tadi, kalian bisa menulis hasil dari
kalian ketahui tentang cahaya. Ya. Tenang. Perhatikan lembar kerja itu, bisa berembuk sama-sama untuk mengisi lembar kerja yang ada. Kemudian ada isi di sini. Sudah? Oke, sekarang setiap kelompok perhatikan teman dari kelompok ini estetik untuk bisa melaporkan hasil kerja mereka. Kami dari kelompok estetik mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Percobaan pertama, saya melambat virus. Cahaya menembus benda tinggi. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Baik teman-teman, ini mereka dari kelompok auditory. Setelah melihat mendengarkan video tadi atau mendengar penjelasan sedikit dari isu tadi, mereka melakukan kegiatan atau diskusi bersama. Dan sekarang Ibu mempersilakan kelompok audio untuk bisa mempresentasikan hasil kelompoknya.
sampaikan. Kemudian dari kelompok auditory. Dari kelompok auditory ini setelah melihat, setelah mendengar audio dari video tadi, terus dari penjelasan ibu sedikit mengenai cahaya tadi, mereka langsung membuat sebuah lagu tentang cahaya. Terus ibu tidak sangka juga padahal mereka tahu puisi tentang cahaya. Jadi di sini mereka lakukan ini ada lagu tentang cahaya. Jadi ini ada lagu mereka tulis cahaya dan sifat-sifatnya. Oke, baik. Jadi materi kita tentang cahaya itu, jadi dari hasil kerja kalian ini menghasilkan sebuah pengertian atau makna dari cahaya, bahwa cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berkijar. Baik anak-anak, jadi terima kasih hasil kerja kalian ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita secara mandiri masing-masing, secara berkelompok lagi, bisa tak? Nanti dikumpulkan kembali ke ibu. Baik, sebelum itu ibu tanya dulu. Untuk kegiatan hari ini, apa yang kamu rasakan? Gembira.
ujian semester nanti. Bisa atau tidak kelas 5? Bisa. Kalimat dari tabung 5 mulai. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, materi kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melanjuti dengan cahaya, melihat karena cahaya. Melihat karena cahaya. Tadi di situ kita akan mempelajari tentang mata, bagian-bagian mata, mengapa sampai mata bisa melihat, bisakah? Ya, jadi kita sampai di situ dulu. Nanti baru kita lanjut di pertemuan berikut. Nah, sebelum itu Ibu minta satu orang untuk bisa memimpin kita dalam doa. Oh, iya. Sepanjang masa, amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. siap berkat. Selamat siang Pak, Ibu dan teman-teman. Oke, silakan duduk Pandi. Terima kasih sudah mengantar kita dalam doa. Mulai. Selamat siang Ibu. Nah, setelah kurang lebih 2 jam pelajaran kita bersama dengan peserta didik di kelas. Tadi kelas 5 ya, kelas 5. Nah, kita masuk ke pelajaran ini. Saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Ibu dalam proses pembelajaran tadi. Jadi dalam proses pembelajaran tadi itu saya juga merasa bangga karena anak-anak tadi itu sesuai dengan maksudnya lebih dari lebih dari yang saya pikirkan. Maksudnya mereka punya kemampuan itu lebih dari yang saya pikirkan. Jadi artinya bahwa ada tingkat Iya, kepuasan di ada sana. tingkat kepuasan. Oke, luar biasa. Baik Ibu ya. Berarti perasaan Ibu senang, lalu bangga karena memang betul mereka melakukan atau mengerjakan tugas tadi sesuai dengan harapan dan lebih lagi dari itu. Oke. Nah, tadi Ibu minta saya untuk melihat bagaimana keaktifan peserta didik dan juga kegiatan pembelajaran yang diterapkannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, ini sudah sesuai atau belum ini sebenarnya tujuan itu ya, tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Baik Ibu. Seperti yang saya amati tadi bahwa yang pertama itu luar biasa sekali sudah bangga karena anak-anak itu betul-betul mereka sangat aktif dalam diskusi kelompok. Baik itu kelompok inisiatif, audiovisual ya tadi. Baik Ibu, yang saya amati tadi bahwa untuk kelompok kinestetik ya, mereka betul-betul berusaha untuk mempraktekkan sesuai dengan materi yang mereka pelajari, luar biasa sekali. Lalu untuk kelompok apa tadi yang menghasilkan sebuah puisi dari Itu kelompok auditori. yang diminta adalah menghasilkan Sebuah lagu. Ternyata lebih dari itu. itu. Ada lagu dan di akhir lagu mereka menghasilkan sebuah puisi, luar biasa sekali. Berarti anak-anak betul-betul senang dengan materi ini ya. Baik untuk bagian akhir ini sebelum saya masuk dengan beberapa catatan yang saya amati tadi, mungkin saya juga bisa melihat kembali ya. Kembali ke bagian ini. Berdasarkan tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang Ibu ambil tadi, luar biasa sekali bahwa anak-anak mereka tidak merasa bosan. Mereka tidak merasa bosan dengan apa yang mereka pelajari hari ini, karena memang
materinya mungkin sesuai dengan situasi kita sekarang, lalu sangat mengena ya, nyata sekali yang mereka alami dalam kehidupan mereka setiap hari. Ada beberapa catatan yang ingin saya buat di sini. Tapi sebelum saya ingin tahu dulu, menurut Ibu hasil refleksi yang Ibu sendiri rasakan selama proses pembelajaran ini seperti apa? Dan apakah ada hal-hal yang menurut Ibu perlu diperbaiki ataukah sudah pas? Ini menurut Ibu ya? Iya, jadi menurut saya itu belum begitu maksimal yang saya harapkan itu masuk dari pembelajaran yang saya berikan itu yang tadi mungkin orang lain bisa menghadapi bisa ke depannya bisa menjadi Oke, baik luar biasa. Artinya gini, selama ini kan kita dengan anak-anak saja. Tapi hari ini ada juga rekan guru yang lain untuk datang masuk supervisi. Nah, itu hal biasa deh. Itu hal lumrah sekali. Terkadang kalau memang kita merasa berlalu juga. Tapi perlunya ini bagus deh. Luar biasa artinya bahwa mengontrol semua peserta didik ini dalam proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang mungkin saya catat di sini. Yang pertama sekali untuk penanaman budaya positifnya masuk, lalu KSN juga ada bagaimana ibu mengembalikan situasi mereka dengan menggunakan teknik stop tadi luar biasa. Untuk masuk ke bagian itu tadi mungkin seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa kan harus kita menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini baru lalu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik tadi setelah saya buat catatan di sini, kenapa pertanyaan pemantik itu Ibu tampilkan dulu videonya. Itu kan tinggal saja bagaimana gaya Ibu sendiri. Tadi kan Ibu sudah tampilkan video baru kembali tanya ke mereka. Kalau bisa sebelum itu Ibu tanya mereka dulu. Itu materinya tentang cahaya Ibu tanya. Materi tentang cahaya. Ibu tanya mereka. Kamu sudah pernah melihat cahaya? Misalnya kita pertanyaan ringan. Lalu kamu sudah pernah berada di tempat gelap atau belum? Itu pertanyaan tuntutan dari tujuan kita untuk mengetahui mereka bahwa mereka sudah paham dengan cahaya itu atau belum. Baru masuk dengan tampilkan video, contoh dan lain sebagainya. Lalu mungkin saat ini Bu, ini pada bagian inti dari kegiatan ini kan peserta didik dibagi dalam kelompok. Dan kelompok yang kita bagi itu sesuai dengan gaya belajar. Tadi kita masuk pada gaya belajar kelompok. Saya seperti tadi estetik ada dan itu betul Ibu. Saja mungkin Ibu bisa batasi durasi waktunya. Pendekatan kepada siswa dalam diskusi kelompok ada. Hanya saya tadi tulis dulu catatan ada satu siswa yang dibiarkan begitu. Ternyata setelah saya tulis baru Ibu pendekatan dengan saya, siswa ini kan memang dia faktor ya, ada faktor dia. Jadi sudah saya pahami itu. Lalu setelah siswa mengerjakan diskusi kelompok, mereka presentasi. Tadi ada satu kelompok yang Ibu lupa untuk memberikan reward untuk mereka, ya kan? Kelompok pertama. Mungkin karena hobi juga, atau terlalu semangat mungkin. Satu kelompok ini sepertinya mereka tidak merasa bahwa berarti kelompok 2 itu 2 dan 3 mereka punya jauh lebih bagus sehingga ada tekanan, sedangkan kami tidak. Tadi saya sendiri juga merasa. Iya. Lalu untuk refleksi pertanyaan sebenarnya untuk menguji supaya mereka tetap ingat kembali untuk materi pembelajaran berikutnya, untuk hari berikutnya. Itu sudah dibuat tapi lupa kasih juga. Penugasan itu sangat penting supaya masuk ke materi hari berikutnya kita mengulangi materi ini, kita bisa mengulangi semua tugasnya. Mungkin hanya itu saja catatan kita. Pada luar biasa sekali. Tetap semangat.
di besok-besok lagi mungkin ada berbeda lain nanti ya Ibu. Tetap semangat Ibu. Dan mungkin dari catatan-catatan saya hanya itu saja. Ada hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Pendampingan keempat ini Pak, saya mengharapkan untuk Bapaknya itu selalu mendampingi saya, mungkin ada kekurangan yang saya lakukan bisa dapat Kita lengkapi ya. masuk atau Oke, kita saling melengkapi saja. Nah itu terakhir ini informasi untuk pendampingan video yang kelima nanti. Ibu harus mencari salah satu rekan guru di sini, kemudian ibu akan membimbing beliau menyusun RPT yang di dalamnya itu sudah memuat budaya positif dan KSE pembelajaran berdiferensiasi. Setelah ibu mendampingi, ibu juga akan bertindak sebagai supervisor. Jadi nanti rekan guru itu akan praktek mengajar, ibu bertindak sebagai supervisornya. Lalu nanti saya juga hadir, tapi saya hanya mengamati proses itu saja. Jadi bisa menyiapkan itu supaya pada saat kelima nanti sudah ada persiapan yang matang. Di sini kan ada 2 CGP ya, bisa berkolaborasi dengan teman PG supaya kerjasama lebih bagus lagi. Oke, mungkin hanya itu saja Ibu. Terima kasih karena sudah bersedia menerima saya di sini. Selamat siang, tetap semangat. Besok kita loka karya ke-4. Hadir tepat waktu, jangan lupa